Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Nah, sebelum kita membahas ke materi, saya akan mengabsen satu persatu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Semua sehat, semangat ya. Nah, kemarin Ibu udah menjelaskan tentang pengertian SPA. Ya? Mungkin udah tahu pengertian SPA? Siapa yang tahu? Apa itu SPA? Pak. SPA? Tuh, SPA apa? Siapa yang tahu? Pak itu SPA pendidikan ini lembut yang menggunakan air. Nah, kalau kita udah pengertian kemarin udah belajar tentang apa itu SPA, ya, yaitu kita juga akan melanjutkan, kalau udah tahu semuanya, kita akan melanjutkan kepada etika pelayanan SPA. Ya, udah paham yang kemarin tentang SPA? Nah, kita melanjutkan ke etika pelayanan SPA. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan lagi. Ya, etika pelayanan SPA. Sini. Kemarin pengertian SPA, sekarang etika pelayanan SPA. Kenapa dibilang apakah kita itu istilahnya belajar SPA itu harus tahu etika? Harus, karena kita apa? Karena kita adalah seorang terapis, ya. Yang pertama etika yang harus dijaga di sini ada 11. Ya. Yang pertama itu adalah terlihat profesional. Terlihat profesional. Maksud di sini apa profesional? itu paham tentang pendidikannya dan sebagainya. Nah, di sini kita terlihat profesional dari segi penampilan, ya. Dari segi penampilan, dari pakaian harus rapi, dari tempat harus rapi. Ya, itu yang pertama, yang digunakan profesional, bahwa kita sudah siap segala-galanya, baik tempatnya, baik sikapnya, baik dari pakaiannya, baik pun dari pelayanannya. Itu terlihat profesional. Itu yang pertama, ya. Itu penampilan harus bersih dan rapi. Kelihatan. Kenapa? Karena seorang terapis itu yang udah profesional, kita bisa lihat dari pakaiannya bagus, bersih, rapi. Berarti benar-benar ini seorang yang sudah profesional. Jadi biasanya kalau orang yang biasa itu kan pakaiannya juga asal bersih tapi walaupun tidak seragam. Tapi ini orang yang sudah profesional menandakan dari segi pakaiannya, penampilannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tahu yang kedua? Tepat waktu. Jadi kalau di telepon atau di mana Tepat waktu dan harus sudah siap semuanya. tepat waktu dan sebelum waktunya udah selesai. memenuhi janji. Jadi kalau kita sudah punya janji kepada seseorang bahwa kita akan melayaninya, Bu, misalnya nanti jam 9 saya akan ke sana. Nah, berarti kita harus siap sebelum orang datang, ya. Kita sebagai terapis kita harus siap. Pertama, tepat waktunya, keduanya memenuhi janji karena dia udah janji bahwa dia akan datang. Berarti kita juga harus siap di situ. Ya, maksud siap di situ yaitu apa? Kita tidak bisa membatalkan menerima yang lain atau membatalkan juga yang sudah dipesan sama orang. Nah, itu namanya tepat waktu. Itu adalah suatu etika. Etika yang ketiga adalah menghindari gosip.
menghindari gosip dan apa? Menghindari gosip dan apa? Menghindari gosip dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Maksud di sini, kalau seseorang datang kepada kita, Bu, saya pengen terapis. Dia mengeluh masalah dia. Misalnya, saya Bu punya penyakit ini, atau kulit saya begini, ada apa. Nah, itu kita tidak bisa menceritakan rahasia itu kepada orang lain. Jadi cukup kita aja yang tahu. Bahwa si ibu ini misalnya ada misalnya kelainan kulitnya, alergi kulit, ya. Ibu ini ada apa, kita nggak bisa. Misalnya pas datang orang, kita bicara, tadi si ibu itu misalnya tadi ke saya, dia pengen begini, karena kulitnya begini atau apa, itu nggak boleh. Jadi setiap orang yang datang ke kita, yang mau terapis atau apa, kita wajib menjaga rahasia tentang dia, ya. Jadi nggak bisa dibeberkan kepada orang lain. Sama aja seperti dokter tahu bahwa ini punya penyakit, nggak perlu kita kasih tahu, cukup dokter yang tahu, ngerti nggak? Nah, seorang terapis juga begitu. Kalau misalnya dia udah punya langganan, udah tetap, udah biasa dia ke kita mau terapis, mau spa atau pijat atau segala apapun itu bentuknya, kita tidak boleh membuka rahasia atau aib seseorang. Keempat di sini yaitu loyal kepada atasan atau menjaga hubungan kerja. Di sini maksudnya kalau kita sebagai seorang terapis, ya, kita itu harus loyal kepada atasan. Maksudnya apa? Ya setidaknya jangan istilahnya modang, atas itu begini, jangan. Jadi gimana kita biar hubungannya tetap baik? Kita deketin, kita tahu sifatnya, disuruh apapun kita harus mau. Misal kalau atasan bilang, tolong kamu ya, misal mengerjakan ini, iya. Tolong kamu misalnya bagian ini, iya. Pokoknya loyal itu ringan tangan. Apapun yang disuruh diperintahkan dilaksanakan, tidak membantah dan tidak keras kepala, gitu. Ya. Kelima sekarang, etika pelayanan spa kelima. Kelima di sini yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Bersikap jujur dan dapat dipercaya. Ya. Maksud di sini bersikap jujur dan dapat dipercaya yaitu kita di sini menjelaskan manfaat dan prosedur pelayanan spa secara benar, maksudnya di sini. Jadi, Ibu benar nggak kata orang kalau terapis itu misalnya kita terapis bagian ini ke kulit bagus, mana kalau ada vitamin ada apa? Ya kita bilang, oh iya, tapi kalau kulit kamu seperti ini jangan. Kamu kan alergi, jadi kamu harus menggunakan produk begini. Kita jujur aja, misalnya boleh dan tidak. Jangan sampai melukai pasien. Maksudnya apa? Pertama kan kalau dia misalnya punya penyakit apa, alergi kulit, nah itu pertamanya. Jadi kita jujur produk apa yang bisa dipakai sama dia dan apa yang tidak. Ya, itu yang pertama. Terus yang keenam, berbicara jelas dan sopan. Berbicara jelas dan sopan. Maksud di sini yaitu setiap orang itu kan bahasanya itu berbeda-beda. Ya, ada yang dimengerti, ada yang dipahami, ya. Nah, di sini kita gunakan yaitu etika berbicara yang baik. Seperti tadi kalau kita misalnya membuka terapis spa, ada klien yang mau datang, mau istilahnya bertanya tentang di sini terapis dari mana, misal dari LPK Anugerah atau apa misalnya. Ya, kita layani dengan baik, bicara kita yang baik, kita harus bertemu sopan, misalnya assalamualaikum, ada keperluan apa ibu? Misalnya, nah kita layani bahasa yang pertama itu jangan sampai
pas mereka datang wajah kita kelihatan kayak yang masem lah gitu loh, kayak yang tidak inilah menyenangkan dipandang. Jadi di sini kita perlunya dari bahasa, dari wajah ya. Ada yang kata 3S, senyum, sapa, dan salam. Ya, itu salah satunya. Sekarang ke-7. Ke-7. Nah, yang ke-7 ini kebanyakan ini yang sering sekali, yang sering kita istilahnya kadang-kadang lupa ya. Nah, kalau ini terapis, kalau kita sedang melakukan terapis kepada klien, jangan sekali-sekali kita istilahnya di sini istilahnya bicara ada yang nelpon. Misalnya pas kita lagi melaksanakan terapis ada telepon masuk, ada SMS masuk. Nah, itu dihindari. Karena nggak boleh ya. Di sini tidak berbicara atau menjawab telepon ketika sedang melakukan pelayanan spa atau terapis di sini. Kenapa? Karena kalau kita melayani terapis itu istilahnya yang hubungannya dengan yang di luar tuh untuk sementara diistirahatkan dulu. Karena apa? Bikin tidak nyamannya klien kita. Ini katanya kerja atau mau nelpon. Kok SMS terus dari tadi. Nah, kebanyakan begitu. Jadi kalau kita misal lagi melayani itu jangan banyak bicara. Iya ya kita begini sambil mijit atau sambil spa sambil apa. Kan orang kelihatan, aduh ini mah benar-benar bukannya fokusnya ke kliennya tapi fokusnya kemana-mana ini. Bicaranya kemana-mana terus ada telepon SMS itu. Nah itu hal yang harus dihindari. Jadi tidak banyak bicara ke kliennya, cuma bagaimana ibu ini sedang atau udah ada keras atau apa. Oh udah cukup. Ada telepon SMS, hindarkan dulu. Jadi kita fokusnya kepada klien kita atau ke pasien. Ya, itu nomor ke-6. Ke-7 ya. Sekarang ke-8. Ke-8 ini dalam keadaan apapun ya. Di sini nih dalam situasi apapun ya kita harus sopan. Misalnya kadang-kadang situasi kita sedang panik ya. Aduh, ini bagaimana ya? Saya lagi melayani pasien itu tapi ada telepon, ada berita yang kurang enak lah. Harus begini-begini. Kita jangan panik di situ. Jangan sampai membuat pasien itu atau klien kita itu merasa terganggu. Simpen aja, hindari dulu lah. Kalau misal udah beres, sudah siap, udah segalanya, baru kita lanjutkan. Ya, hindari pokoknya yang tidak mengenakan atau tidak membuat istilahnya pasien itu tidak nyaman. Itu salah satunya. Ya, walaupun dalam situasi sulit apapun, ya, kadang-kadang mendadak, wah kita harus begini-begini, ada telepon, ada ini. Hindarin aja dulu. Tetap aja gimana bu, udah, misal, oh belum lagi gini, oh iya. Padahal kita dalam keadaan panik, kadang pusing. Gugup ada apa, ini ada berita apa gitu. Hindari dulu. Karena dalam situasi sulit apapun yang namanya seorang terapis itu harus tetap menjaga, ya. Itu. Yang ke-9, memahami peraturan. Yang nomor 9 ini memahami peraturan pemerintah. Jadi yang sudah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan sama pemerintah itu tidak bisa kita istilahkan
kata orang dirubah, ya, karena itu ada undang-undangnya, ya. Undang-undang ada ketetapan dari pemerintah, itu tidak bisa diganggu gugat. Seperti halnya kita mau membangun suatu LPK atau apa, itu udah ada misalnya dari izin dari ininya, akta nomor ini, itu nomor ini, seperti SPA juga itu undang-undang nomor ini. Jadi kita tidak bisa merubah kalau udah itu adalah peraturan pemerintah. Walaupun peraturan pemerintah sedikit ke kitanya misalnya tidak setuju, nggak setuju kalau pemerintah gini-gini, tapi setidaknya juga kita harus paham, berarti pemerintah itu ya ikutin aja, ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik mematuhi peraturan pemerintah. Yang 10 di sini wajib, 10 di sini wajib, yaitu meningkatkan ilmu. Wajib meningkatkan ilmu. Nah, maksudnya di sini wajib meningkatkan ilmu itu kita sebagai terapis tidak boleh merasa puas dengan yang ada sekarang. Jadi kita menggali lagi yang lebih baik, misalnya lebih istilahnya mendalam lagi. Kita udah tahu tentang terapis, tentang SPA itu apa, tentang etika SPA itu apa. Kita mendalami lagi yang lebih baiknya. Ya, jadi jangan cukup puas dengan ilmu yang ada sekarang, tapi kalau bisa lebih dari itu, ya. Karena kalau misalnya itu orang-orang pakai bosan, gitu-gitu aja, nggak ada kemajuannya, pasti bilang begitu. Jadi di sini yaitu sebagai seorang SPA atau sebagai terapis itu wajib meningkatkan ilmu, jadi menggalikan lagi atau mencari yang lebih dari ini. Tuh. Yang terakhir adalah nomor 11. Menjalankan profesi sesuai dengan standar yang tertinggi. Nah, di sini yaitu kalau kita profesinya sebagai terapis, ya, bagian SPA atau apa. Nah, di sini kita juga istilahnya tidak bisa istilahnya ke yang lain. Kita menggali ilmu boleh, tapi kalau standarnya sudah begini, menjalankan profesi sesuai dengan standar kita, sesuai dengan profesi kita, maka dalamin aja. Ya, jangan kita sudah misalnya tahu profesi ini begini, tapi kita istilahnya menyimpang dari situ, jangan. Tapi kita akan cari penemuan lain yang lain. Selain dari SPA apa? Selain dari terapis apa? Apakah ada metode lain, ya, untuk jenis keterampilannya? Oh, ada. Oh, nanti kita kemarin kita misal dari pijat misalnya tradisional. Kedua dari terapis, ketiga dari SPA, terus dari tata kecantikan kulit, dari apa? Selanjutnya kita cari lagi ilmu apa lagi, ya, yang namanya juga di sini yaitu wajib meningkatkan ilmu itu karena kita itu kan setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya itu pasti ada, ya, metode-metode penemuan yang baru, yang lebih praktis, yang bisa dipahami oleh semua orang, yang mudah ditangkap juga sama semua orang, sehingga kalau kita mengasih materi atau pelatihan kepada mereka itu mereka dengan mudah menghafalnya, cepat tanggapnya, ya, mudah memahaminya. Mungkin dari sini etika pelayanan SPA dari 1 sampai 11 Ibu rasa kalian sudah paham, ya. Yang pertama terlihat profesional, dilihat dari penampilan bajunya harus bersih dan rapi. Kedua, tepat waktu dan memenuhi janji, jadi tidak membatalkan yang sudah dipesankan, ya. Kalau misalnya kita, oh Bu, tadi saya ini maaf ya Bu, nggak bisa begitu. Harus. Itu namanya tepat waktu dan memenuhi janji. Jadi mereka yang sudah berjanji tanggal jam sekian, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita nggak bisa. Bisa nggak Bu gini? Jangan. Kecuali dia yang membatalkan. Ya. Yang ketiga, menghindari gosip, menjaga kerahasiaan klien. Ya. Yaitu loyal kepada atasan, menjaga hubungan kerja. Kita nggak apa-apa merasa akrab sama atasan seolah-olah kita sudah lama kenal. Kita boleh bertanya apapun kepada atasan, tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang tersebut. Karena apa? Untuk menjaga hubungan kerja. 5. Bersikap jujur dan dapat dipercaya. 6. Berbicara jelas dan sopan. 7. Tidak berbicara atau menjawab telepon, ya.
8 dalam keadaan apapun harus sopan. Dan 9 memahami peraturan. 10 wajib meningkatkan ilmu. Dan 11 terakhir meningkatkan di sini profesi ya sesuai dengan standar yang tinggi. Itu. Ya. Jadi etika pelayanan ada 11 yang harus kita pahami. Ya. Ngerti semuanya anak-anak? Bagaimana? Ibu rasa untuk pelatihan hari ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke besok hari. Ya, bertemu kembali sama Ibu dengan materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.